Terima kasih. Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Maka di dalam proses ini yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, kita tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin. Semuanya tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dan kemudian bagaimana rapat kerja nasional yang kelima, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan melupakan cita-cita yang membentuknya. Terima kasih. Jokowi secara resmi bukan lagi anggota dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita bahas. Halo guys, kembali bersama saya Bang Bil. Di video kali ini kita akan membahas tentang sosok Jokowi versus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Secara mengejutkan, alhamdulillah, puji Tuhan, kita bersyukur sebagai pencinta Bapak Jokowi merasa damai dengan secara resmi Pak Hasto menegaskan, Sekjen PDIP menyebutkan bahwa Pak Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bahkan satu keluarga guys. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau menyapa buat kalian semua, apa kabar? Saya Bang Bil. Di video kali ini, saya seperti video-video sebelumnya, kita akan membahas tentang realitas politik nasional. Dan beberapa video saya sebelumnya masih sedikit fokus membahas soal eksistensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tentang Pak Jokowi, Mas Gibran, dan juga Pak Prabowo. Dan saya mengajak kepada Anda semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di video-video saya tentu ada banyak hal yang barangkali perlu menjadi pusat perhatian dari teman-teman, sehingga itu Anda bisa nongol di video-video sebelumnya. Kalau ada yang perlu dikomentari, silakan komentari. Anda bisa subscribe dan barangkali perlu diskusi di kolom komentar. Nama saya Taufik Firpaki, Anda bisa panggil saya Bang Bil ya. Jadi mudah-mudahan bagi Anda yang baru bertemu di channel ini, mudah-mudahan bisa melanjutkan dengan video-video selanjutnya, atau bisa scroll video-video saya sebelumnya. Anda bisa melihat tentang pikiran-pikiran saya, termasuk juga bagaimana membaca realitas politik nasional. Oke, kita kembali ke berita yang menurut saya sangat membahagiakan ketika Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi tidak menyatakan mundur dari PDIP, tapi pernyataan dari Pak Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang menyebutkan bahwa Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. Ya, dengan embel-embel bahwa PDIP ini menjalankan nilai-nilai sebagaimana amanat Soekarno, bla 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 bla, yang kemudian ujung-ujungnya mereka merasa senang Pak Jokowi bukan lagi menjadi bagian dari PDIP. Padahal banyak sekali rakyat yang merasa gembira ketika Pak Jokowi dengan tegas diposisikan bukan lagi menjadi bagian dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Halo friend, kenapa kita harus menyatakan bahwa ini adalah kabar gembira? Sebenarnya rakyat itu membutuhkan Jokowi dengan sentuhannya, dengan personalnya. Jokowi tidak perlu kemudian dieksklusifkan oleh partai tertentu. Kita lebih memilih Pak Jokowi menjadi bapak bangsa. Karir politiknya udah cukup sebagai presiden 2 periode. Setelah itu biarlah Pak Jokowi menjadi bapak bangsa, menjadi guru bangsa, menjadi figur yang dicintai oleh rakyat. Kalaupun kemudian Pak Jokowi akhirnya masuk ke partai tertentu, tetap rakyat kemudian tidak akan pernah luntur rasa hormat dan cinta kepada beliau. Ya, kita juga harus membaca secara objektif ya, bagaimana kemudian sebenarnya elektabilitas dari seorang Jokowi lah yang kemudian ikut mengembangkan bagaimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapat hati. Anda bisa lihat di Google bagaimana kemudian ada informasi-informasi yang menyampaikan bahwa orang cenderung memilih PDIP di momen-momen sebelumnya itu bukan karena Ibu Megawati, tapi karena memang ada sosok Joko Widodo di sana.
Nah, padahal kita juga harus pelajari lebih jauh bahwa sebenarnya seorang Jokowi ini jauh lebih besar dari partai politik manapun. Itu harus kita pahami dan harus kita sepakati bersama. Meski ada yang tidak setuju atau Anda mungkin juga tidak terima dengan pernyataan ini, tapi secara fakta, orang sebenarnya melihat Jokowi secara personel, apapun yang kemudian dia lakukan dalam konteks politik praktis, orang kemudian pasti akan memberikan dukungan. Kecintaan masyarakat Indonesia kepada Pak Jokowi sangat luar biasa. Maka istilah atau sebutan yang menyatakan bahwa Pak Jokowi jauh lebih besar ketimbang partai politik itu sendiri tidak berlebihan, melainkan sesuatu yang wajar. Karena kita bisa lihat bagaimana Pak Jokowi itu dihormati, bagaimana Pak Jokowi cawe-cawe di pilkada baru-baru, bagaimana ada banyak kepala daerah yang kemudian ternyata oleh karena pengaruh seorang Joko Widodo ini kemudian mempengaruhi elektabilitas yang bersangkutan. Kalaupun ada yang belum sempat memenangkan pertarungan, itu kemudian bukan berarti Pak Jokowi dianggap tidak berhasil, karena memang ada kepala-kepala daerah yang terbatas, termasuk Jakarta tuh. Kenapa Pak Jokowi kemudian tidak bisa memenangkan Ridwan Kamil? Ini karena memang situasinya Pak Jokowi itu datang ke Jakarta di posisi injury time. Ketika Pak Jokowi kemudian menjadi endorse buat Pak Ridwan Kamil, itu tentu tidak semaksimal bagaimana situasi terakhir ketika Anies Baswedan dan juga Ahok ikut terlibat, yang keduanya memiliki basis massa masing-masing dengan perangkat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangannya ikut membackup sosok Pramono Anung dan juga Rano Karno sehingga bisa memenangkan pertarungan. Seandainya sejak awal Pak Jokowi ikut membantu Ridwan Kamil, saya yakin dan percaya maka perahu akan terbalik, guys. Tidak seperti kondisi sekarang ini. Ya, tapi kita belum tahu ya, Jakarta itu juga belum bisa dibilang menang kalau belum ada keputusan resmi dari KPU apakah kemudian berada di posisi 50% plus 1 atau di bawahnya, sehingga itu bisa terjadi putaran kedua. Nah, tapi pada dasarnya Jokowi secara umum bisa kita ketahui sebagai pribadi yang dicintai oleh publik. Bahkan pengaruh Pak Jokowi, kecintaan masyarakat kepada Pak Jokowi akhirnya membuat Prabowo Subianto mendapatkan tempat di tengah-tengah masyarakat dan beliau pun keluar sebagai pemenang. Friend, tentu kita tidak mau bilang juga bahwa Pak Jokowi tidak pantas di PDI atau pantas, bukan soal itu, atau dia juga pantas berpartai politik atau tidak, bukan itu. Tapi pada dasarnya kecintaan orang kepada Jokowi itu betul-betul tulus, itu betul-betul terpatrikan dengan bagaimana kemudian publik kita memberikan kepercayaannya kepada Pak Jokowi ketika jadi presiden, yang akhirnya berada di angka atas 80%. Nah, ketika PDI kemudian mengumumkan bahwa Jokowi tidak lagi merupakan bagian dari keluarga besar PDIP, maka sebenarnya ini adalah satu kekuatan baru bagi Pak Jokowi untuk kemudian bisa saja memanfaatkan posisinya hari ini untuk berada di partai-partai tertentu atau partai-partai tertentu bagaimana kemudian melakukan pendekatan kepada Pak Jokowi. Sebenarnya paling menarik kita harus ada survei yang mempertanyakan kira-kira publik suka apakah Pak Jokowi masuk partai politik atau tidak perlu berpartai politik. Ini penting dibikin pertanyaan. Ya, saya berharap teman-teman surveyor bisa kemudian mencari tahu apakah publik lebih menginginkan Pak Jokowi menjadi politisi yang masuk di partai politik atau kemudian tetap menjadi figur yang bisa bertemu dengan semua kalangan yang tidak terjebak pada politik praktis atau keberadaan kepengurusan atau kader dari partai politik tertentu. Tapi kira-kira begini, kalau menurut Anda selain PDIP, Pak Jokowi kalau disuguhkan partai politik, Anda lebih memilih mana? Partai yang mana nih? Ya, ada Golkar tentunya, ada Demokrat, ada Nasdem, ada Gerindra tentunya, ada apa lagi ya? Partai-partai yang besar nih. Mungkin PSI menggantikan Kaisang atau menjadi Dewan Pembina di PSI atau seperti apa? Kan gitu. Tapi kira-kira kalau Pak Jokowi masuk ke partai tersebut, apakah kemudian elektabilitas kecintaan orang kepada Pak Jokowi itu akan mempengaruhi partai politiknya? Bisa iya, mungkin bisa juga tidak. Tapi lebih besarnya pasti iya. Kenapa? Karena memang keberadaan Jokowi di PDIP juga punya pengaruh besar terhadap eksistensi partai banteng tersebut.
Oke, yang jelas kita patut bersyukur, kita berbahagia sekali Pak Jokowi. Selamat datang di ruang publik, selamat datang bersama publik, selamat datang di tengah-tengah masyarakat yang kemudian Anda tidak lagi terikat di partai politik manapun. Semoga PDIP juga tetap berkembang dan tentu kita berharap PDIP tetap menelurkan kader-kader terbaiknya. Tentu kami juga atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih kepada PDIP karena sudah berhasil mencetak seorang Joko Widodo gitu. Dan ya tidak perlu berkecil hati karena tentu Pak Jokowi juga ketika memilih dengan pola gerakannya apa yang terjadi hari ini itu bukan tidak ada alasan. Tentu juga menjadi evaluasi buat teman-teman Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar ke depan ketika kemudian mencetak kader, kader itu dirawat dengan baik, kader itu diberikan penghormatan, kader itu diberikan apresiasi, apalagi kalau kader itu sudah membawa nama baik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, apalagi kalau kader itu seperti Pak Jokowi yang telah memberikan manfaat buat partai banteng ini. Jangan cuma karena kebetulan ini Ibu Mega, yang dipikirkan Ibu Puan, yang dipikirkan mungkin kemenakan. Besok siapa lagi yang ada hubungan afiliasi kekeluargaan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Selamat kepada Pak Jokowi. Anda kini menjadi orang yang benar-benar bebas dari ikatan partai politik. Salam hormat dari kami, dari Manado. Saya Bang Bil, Offside.